warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wasila, di episode Wasila Vox Pop kali ini kita akan membahas tentang wanita mandiri. Nah, seperti apa sih tanggapan mereka tentang wanita mandiri? Daripada nunggu lama, yuk kita tanya-tanya mereka. Istilah wanita mandiri, sependek pengetahuan saya, kalau bisa dilihat dari katanya, wanita mandiri adalah wanita yang memang bisa mengerjakan segalanya. Ceritanya dia dia tidak merepotkan orang lain. Namun kalau apa yang saya tangkap dari wanita mandiri itu adalah wanita yang bisa percaya kepada dirinya sendiri, lebih be yourself. Dia mengerjakan. Jadi menurut saya perempuan itu perlu memiliki kriteria sebagai seorang perempuan yang mandiri, karena kemandirian perempuan ini adalah aspek terpenting dalam diri perempuan. Bagaimana saya tidak menjadikan orang lain sebagai tumpuan saya? Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan akal saya, kemampuan saya, yang mana saya tidak menjadikan orang lain menjadi penopang di kehidupan saya. Saya bisa melakukan apapun dengan kemampuan saya sendiri. Dia adalah suatu idaman. Karena kenapa? Jadi sosok wanita mandiri itu tidak selalu muluk-muluk laki-lakinya yang harus berpikir bahwasanya harus dinafkahi, harus diarahkan segala macam. Saya sih menurut pandangan pribadi, kalau sosok wanita mandiri itu aku bilang sepakat dengan teman saya. Ya mungkin kebanyakan orang bilang bahwa wanita itu harus nurut-nurut saja, tapi menurut pandangan saya, sesama manusia, yang membedakan kita di mata Tuhan kan hanya akhlaknya dan anunya saja, keimanannya. Artinya dalam berpikir dan bertindak serta memberikan sebuah keputusan dalam suatu hubungan itu perlu juga pikirannya seorang wanita. Kalau dari saya sebenarnya yang disebut dengan wanita mandiri itu, pandangan saya sendiri tentang wanita mandiri itu sah-sah saja selama tidak merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Kalau mengenai tentang wanita yang tidak usah di sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya kembali ke dapur, mungkin dalam perspektif saya sendiri, dapurnya bisa saja berbeda. Orang yang pendidikannya tinggi, dapurnya bisa berbeda dengan orang yang dia stuck di pendidikan sebelumnya begitu. Bisa dapurnya berbeda, pola pikirnya berbeda, dan cara mengurus segalanya itu lebih termanajemen kalau memang orang-orang yang kayak dia memiliki pengetahuan yang lebih luas, memiliki pengalaman yang lebih luas. Kalau menurut saya sendiri, wanita seorang guru pertama untuk anaknya. Jadi seorang wanita bukan hanya tahunya dapur saja, karena memang didikan anaknya yang pertama itu yang dia dapat itu dari orang tuanya, dari mamanya. Jadi percuma toh kalau pintar masak tapi tidak ada pengetahuan, tidak ada pendidikan pertama dari orang tua. Kalau untuk saya sendiri sebagai calon ibu nantinya Kak, menurut saya pernyataan itu bisa dibantah. Karena meskipun pasti perempuan setelah menikah ujung-ujungnya ke dapur, tapi untuk saya pribadi, perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Tidak mungkin anak yang cerdas, anak yang berkualitas lahir daripada ibu yang tidak berkualitas. Jadi kalau saya mau keturunan saya berkualitas, saya juga harus berkualitas. Kalau menurut saya sendiri, saya sangat tidak sepakat, sangat tidak sependapat dengan hal tersebut, karena secara tidak langsung masyarakat itu berasumsi bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa. Jadi secara tidak langsung perempuan itu dibatasi ruang geraknya. Padahal kan masalah pendidikan itu sangat penting. Namanya manusia, kita perlu belajar, kita perlu menggunakan fungsi dari akal yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi menurut saya terlalu berlebihan orang-orang yang masih menggunakan asumsi
yang menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan itu tidak penting karena pada akhirnya kan berumah tangga. Memang pada akhirnya berumah tangga, mau dia pendidikan seperti apapun, mau dia seorang dokter pun tetap pada akhirnya kan kembali ke dapur. Tetapi pertanyaannya, kita kan sebagai perempuan kelak kita menjadi ibu madrasah, kita akan menjadi penentu masa depan anak-anak. Maka kita harus betul-betul memiliki bekal yang... Kalau saya juga sebenarnya agak kurang sepakat, apalagi dengan cara pikir saya yang agak bebas ya. Karena begini, tidak selamanya laki-laki dapat menjamin apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan itu. Jadi saya rasa tidak bisa dibantai itu. Lalu kemudian kalau masalah sekolah tinggi dan kembali ke dapur ya otomatis dia itu kan secara harfiah kan wanita memang harusnya di kasur dan di dapur dia dan disumur kan kayak gitu. Dan itu tidak menuntut bahwasanya kita perempuan tidak harusnya seperti itu, laki-laki pun juga harusnya seperti itu. Tabiatnya laki-laki dan perempuan ya selalu hidup, selalu support antara laki-laki dan perempuan. Jelas luar biasa ya, kalau mau dibilang wanita mandiri itu pasti wanita yang luar biasa. Apalagi dia bisa bekerja sendiri tanpa harus membebankan orang lain, membebankan keluarga. Intinya tidak jadi beban keluarga. Sebenarnya ya seperti yang saya katakan tadi, tidak selalu menuntut bahwasanya laki-laki yang harus berpikir harus begini perempuannya, dan dia sudah dalam arti dia sudah punya pemikiran yang matang tentang masalah apa yang harus dilakukan. Menurut saya kalau sosok wanita mandiri tuh aku bilang ya, apalagi kalau dalam pola pikir ya, aku bilang dia sudah sempurna, artinya bagus sekali. Gitu aja. Nah, itulah tadi tanggapan mahasiswa tentang wanita mandiri. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Saya Astiti Nuryanti bersama rekan saya Muhammad Fikrawal Rahman pamit undur diri. Dadah!